Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni, MP, sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Usaha Tani dan teman-teman yang berbahagia. Jadi kami dari kelompok 8 akan membedah skripsi dari saudara Heri Naldi dengan judul Analisis Pendapatan Usaha Tani Pepaya Bangkok dan California di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Untuk kelompok 8 beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Muhammad Salim Azhari dengan NIM D1B022094. Lalu saya sendiri, Bella Rizkiana dengan NIM D1B022105 dan Tiara Aulia dengan NIM D1B022112. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri 1. Yang pertama itu ada bab pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, jadi skripsi ini dibuat di latar belakangi karena Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, termasuk pada sektor pertaniannya. Menjadi komoditi yang paling berpengaruh dalam sektor perekonomian. Nah, sektor pertanian ini, terkhususnya tanaman pangan dan hortikultura, menunjukkan pertumbuhan yang sangat konsisten. Nah, terlihat pada tahun 2022, sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB di Indonesia dan menunjukkan peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, subsektor hortikultura seperti budidaya buah-buahan dan tanaman pangan memiliki prospek yang cerah karena meningkatnya permintaan akan produk-produk sejalan dengan kesadaran akan pentingnya gizi. Di antara tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan di Indonesia, seperti di Provinsi Jambi, adalah buah pepaya. Nah, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Jambi, dan wilayah ini membudidayakan pepaya tersebut. Nah, hal ini didasari karena di wilayah tersebut kondisi iklimnya itu sangat mendukung, curah hujannya juga mendukung, dan kondisi tanah serta topografi dan keadaan alam yang sangat baik dalam pengembangan budidaya pepaya. Nah, ada rumusan masalah dalam skripsi ini adalah yang pertama, bagaimana gambaran umum usaha tani pepaya di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Lalu selanjutnya adalah berapakah besarnya biaya produksi dan biaya penerimaan serta pendapatan yang diperoleh petani yang mengusahakan pepaya di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Lalu bagaimana kelayakan usaha tani pepaya di di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Selaras dengan rumusan masalah tadi, tentu kita dapat menarik tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui gambaran umum usaha tani pepaya. Lalu yang selanjutnya adalah mengetahui besarnya biaya produksi, biaya penerimaan, serta biaya pendapatan. Lalu yang terakhir adalah mengetahui kelayakan usaha tani pepaya di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Nah, kegunaan penelitian ini yang pertama adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana pada program sarjana strata 1 atau S1 Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, untuk tujuan yang selanjutnya adalah sebagai bahan studi bagi peneliti dan pemikiran bagi pihak-pihak untuk yang membutuhkan. Nah, lanjut kita masuki ke bab yang selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah konsep usaha tani. Nah, konsep usaha tani atau ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seorang petani menentukan, mengusahakan, dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi secara produktif, efektif, dan efisien, dapat berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal agar memberikan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan yang semaksimal mungkin. Nah, Suratiah tahun 2015. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah usaha tani pepaya. Nah, pepaya tumbuh dan berproduksi pada kisaran curah hujan yang cukup luas, yaitu 600 sampai di atas 3.500 mm per tahun, dengan curah hujan optimum untuk pertumbuhan yaitu 1.000 sampai 1.500 mm per tahun. Rahmat dan Fitri tahun 2007. Nah, tanaman pepaya dapat ditanam pada semua jenis tanah, namun yang paling ideal untuk ditanami pepaya adalah tanah yang mengandung banyak bahan organik dan reaksi tanahnya pada pH 4,5 sampai 6,5. Nah,
Pembahasan selanjutnya adalah teori pendapatan. Nah, menurut Sukorwatawi tahun 2002, pendapatan usaha tani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya produksi selama melakukan produksi, sehingga penerimaan usaha tani merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual, dan biaya usaha tani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam usaha tani. Nah, biaya usaha tani itu adalah menurut Daniel ya, biaya produksi itu dinyatakan sebagai kompensasi yang diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi atau biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi baik secara tunai maupun tidak tunai. Nah, penerimaan itu adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual dalam menghitung penerimaan usaha tani. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu lebih teliti dalam menghitung produksi pertanian, lebih teliti dalam menghitung penerimaan, dan bila peneliti usaha tani menggunakan responden, maka diperlukan teknik wawancara yang baik terhadap petani. Nah, itu menurut Sukartawi tahun 2002. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan yaitu tinjauan pustaka atau lanjutan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani pepaya. Menurut Stariah 2015, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dan pendapatan yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, salah satunya faktor internal itu terdiri dari umur petani, pendidikan, jumlah tenaga kerja, luas lahan, dan modal. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor produksi input dan produksi output. Faktor eksternal dari segi faktor produksi input terbagi dalam dua hal, yaitu ketersediaan dan harga. Lain halnya dengan faktor internal yang pada umumnya diatasi petani. Selanjutnya yang keempat adalah penelitian terdahulu. Menurut Asmita tahun 2009, penelitian dengan judul Analisis Usaha Tani dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Tani Wortel di Desa Gajah, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha tani 17 wortel secara ekonomis di daerah penelitian menguntungkan, yaitu rata-rata RC atau rasio per petani dan faktor per hektar adalah 2,58, produksi luas lahan, pupuk, tenaga kerja, pendidikan, dan pengalaman bertani secara serempak berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha tani wortel, sedangkan secara parsial yang mempengaruhi nyatanya adalah produksi, luas lahan, pupuk, tenaga kerja, dan pengalaman bertani di daerah penelitian. Pendapatan usaha bersih usaha tani wortel di daerah penelitian lebih tinggi dari upah minimum provinsi UMP. Selanjutnya, nah, di sini ada tinjauan pustaka lanjutan, yaitu yang kelima adalah kerangka pemikiran yang dapat dilihat dari PPT ini yang menunjukkan layak atau tidak layak dalam skripsi ini. Yang kemudian yang keenam adalah hipotesis. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani pepaya seperti lahan, pupuk, obatan, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan usaha tani pepaya di Kelurahan Bagan Petik, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Selanjutnya, metode penelitian yaitu ruang lingkupnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bagan Petik, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh usaha tani pepaya. Objek dalam penelitian ini adalah bertani yang mengusahakan pepaya keseluruhan di Bagan Petik, Kota Jambi. Nah, jenis sumber data yaitu jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder sendiri diperoleh dengan cara membaca dan mengutip dari berbagai literatur. Nah, metode pengumpulan data ini yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu data primer, yaitu menggunakan metode interview. Pengumpulan data dengan cara metode tersebut melalui wawancara langsung kepada objek penelitian atau responden dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan bantuan kuesioner. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penarikan responden yaitu penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bagan Petik, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.
yaitu untuk mengetahui gambaran umum usaha tani, menganalisis penerimaan dan pendapatan usaha tani, mengkaji kelayakan usaha tani dan sensitivitas usaha tani pepaya. Maka dilakukan penarikan sampel secara sengaja purposif dengan pertimbangan bahwa Kelurahan Bagan Pete merupakan daerah yang baru mengembangkan budidaya pepaya. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penelitian deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi dan situasi dalam penelitian yang berbentuk pernyataan. 25 TR sama dengan YXPY, pernyataan yang dilukiskan dengan perkataan serta untuk melihat gambaran umum dan karakteristik responden. Nah, metode penelitian ini yang selanjutnya adalah 5 konsepsi pengukurannya dari skripsi ini, yaitu yang pertama adalah pendapatan usaha tani, penerimaan usaha tani, biaya tetap, harga, biaya total, luas lahan, biaya benih, biaya pupuk, biaya tenaga kerja, biaya obat-obatan, biaya variabel. Selanjutnya, yang terakhir, hasil dan pembahasan gambaran umum daerah penelitian. Nah, kondisi geografis dan topografi Kecamatan Alam Barajo ini merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Kota Baru berdasarkan peraturan daerah atau Perda Kota Jambi nomor 13 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014. Kecamatan Alam Barajo adalah kecamatan yang terletak paling barat di wilayah Kota Jambi dengan ketinggian 15-30 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 26-27 derajat Celcius. Nah, keadaan penduduk. Jumlah penduduk yang bermukim di Kecamatan Alam Barajo pada tahun 2016 menurut Badan Pusat Statistik Kota Jambi berjumlah 94.703 jiwa, terdiri dari 47.991 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 46.712 jiwa berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Alam Barajo terdapat di Kelurahan Kenali Besar dengan total jumlah penduduk sebanyak 36.276 jiwa, dan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Alam Barajo terdapat di Kelurahan Beliung dengan jumlah penduduk sebanyak 8.661 jiwa. Baik, terima kasih. Baik, saya Tiara Aulia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Ada hasil dan pembahasan dapat dilihat seperti identitas petani responden, tingkat pendidikannya, penggunaan lahan, jumlah anggota keluarga, pengalaman berusaha tani, dan penggunaan tenaga kerja. Nah, di sini upah tenaga kerja didasarkan pada upah buruh di daerah penelitian sebesar 75.000 per hari, dengan jam kerja per harinya tidak lebih dari 8 jam. Lalu ada sarana dan prasarana. Yang pertama ada sarana produksi usaha tani, sarana produksi pertanian baik benih, polybag, pupuk, obat-obatan, dan alat-alat usaha tani dapat mudah dibeli di toko pertanian terdapat di Kelurahan Bagan Pete. Lalu yang kedua, sarana penunjang usaha tani. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana penunjang usaha tani di Kecamatan Alam Barajo seperti jalan dan jaringan telekomunikasi sudah baik. Dan yang terakhir ada penggunaan kredit usaha. Fasilitas peminjaman modal tersedia untuk petani pepaya di Kecamatan Alam Barajo. Terdapat bank pengkreditan rakyat atau BPR yang dapat digunakan oleh petani. Lalu hasil dan pembahasan. Di kegiatan pasca panen, pemasaran produk usaha tani terdapat 2 pola kegiatan. Pemasaran buah pepaya di Kelurahan Bagan Pete, yakni langsung dijual kepada pengepul atau langsung dijual kepada pelanggan ke pasar. Lalu lembaga penunjang agribisnis, kegiatan usaha tani pepaya California dan usaha tani pepaya Bangkok di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo diusahakan secara mandiri dan termasuk usaha tani rakyat. Lalu ada kendala usaha tani pepaya. Yang pertama itu ada kurangnya ilmu pengalaman, dan terakhir ada modalnya terbatas. Lalu ada pendapatan petani pepaya pada tahun 2022. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa rata-rata penerimaan petani pepaya adalah 54.153.512.000 per tahun dengan total biaya berupa biaya produksi
sekitar 24.760.000 per tahun. Sehingga diperoleh rata-rata pendapatan petani pepaya di Kecamatan Alam Barajo dengan hasil penerimaannya dikurangi dengan biaya produksi, yakni berjumlah 159.963.158.000 per tahun. Nah, pendapatan ini tergolong tinggi dikarenakan pendapatan keseluruhan usaha tani pepaya mengeluarkan biaya yang tidak habis pakai, sehingga setiap memulai produksi tetap bisa digunakan untuk meningkatkan produksi serta penerimaan dan pengeluaran petani juga berbeda-beda sesuai aset lahan dan kebutuhan petani. Lalu ada implikasi hasil penelitian. Usaha tani pepaya di daerah penelitian merupakan sumber mata pencarian utama petani. Lalu pendapatan yang besar membuktikan bahwa usaha tani pepaya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi kesimpulannya adalah sumber mata pencarian utama petani di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi adalah pada sektor usaha tani pepaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan petani pepaya adalah 162.439.158.000 dengan total biaya berupa biaya produksi senilai 24.760.000 per tahun, sehingga diperoleh rata-rata pendapatan petani pepaya di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dengan hasil penerimaan dikurangi dengan biaya produksi yakni berjumlah 159.963.158.000 per tahun. Itu tadi pembahasan kelompok 8 mengenai analisis pendapatan usaha tani pepaya Bangkok dan California di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, skripsi dari Saudara Herinaldi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada lebihnya itu berasal dari Tuhan dan jika ada kurangnya itu berasal dari kami pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.